bagaimana selanjutnya untuk kami hidup ini, karena apalagi di dalam tenda ini. Sudah 3 bulan lamanya 26 kakak korban banjir bandang yang menggenangi Dusun Sukamaju, Malangkelu Utara hanya mampu bertahan hidup di tenda pengungsian. Perekonomian lumpuh total. Sawah sebagai sumber pendapatan utama terendam banjir. Teman-teman, kita lagi ada di daerah Malangke. Sekarang kita di Utara, Malangkelu Utara di tempat apa namanya? Jemaat Ebenezer Tibusu, tempat 26 kakak yang mengungsi sejak banjir bandang 16 Desember malam waktu itu karena Sungai Rongkong yang meluap ya. Banjir kali ini parah sekali teman-teman, sebab mereka tidak hanya kehilangan rumah, hanyut, lainnya 106 ya. Iya. Tapi mereka terus ditinggal di tenda sudah 3 bulan lebih karena rumah hanyut dan sawah mereka semua hanyut di bawah masih tergenang banjir potong mulai. Iya. Jadi betul-betul luar biasa, bukan hanya tempat tinggal. Tadi lihat aja nih, satu tenda ini mereka 15 orang dalamnya, panas sekali, dan kalau hujan tergenang, belum kalau angin kencang bisa koyak lagi tendanya. Mereka harus cari ikan ya, yang dari balik itu di Baluk le, pas itu kabar atau? Ya, di sini juga ada lansia, ada yang sudah usia 100 tahun, ada juga beberapa anak bayi, beberapa anak kecil. Anak-anak yang sekolah ini ada sekolah darurat ya, ada sekolah darurat. Cuma lansia ya, teman-teman di sini memang betul-betul luar biasa. Nah, Krisis Center Gereja Toraja ingin mengajak saudara-saudara semua, kita bangun unit huntara ya, rumah hunian sementara yang sederhana dari kayu, papan, pakai atap seng untuk 26 unit keluarga, biar mereka bisa tinggal lebih layak, kemudian paling tidak untuk setahun ke depan. Karena kalau ditanya kapan pulang, mereka juga nggak tahu kapan bisa pulang. Karena air masih menggenang sampai hari ini dan belum ada tanda kapan sungai mau ditanggul dan segala macam itu. Jadi, tapi mereka masih percaya bahwa ini tempat tanah yang Tuhan percayakan buat mereka untuk tinggali. Mereka membangun harapan mereka, anak cucu mereka sudah lahir di sini. Nah, kita doakan, saya mengajak juga teman-teman, ayo kita bantuin saudara-saudara kita di sini seberapa yang kita bisa kerjakan. Mudah-mudahan setelah Paskah ya, kita dalam 2 minggu ke depan kita bisa mulai kerjakan ini. Lek, tonton kami sembahyang toh. Siapa nggak lek? Pak, kemana sate telani nggak nama langsung. Iya. Gitu ya. Jadi teman-teman nanti koordinasi dengan kita semua ya di Krisis Center Gereja Toraja, Tuhan menolong. Mudah-mudahan dalam ya awal setelah Paskah kita bisa mulai kirim barang sih. Terus betul lek, Indo toh. Semangat lek. Iya. Iya. Udah semangat, Tuhan memberkati. Masalah keadaan rumah itu sebenarnya sudah 4 yang hanya kebetulan, tapi rumah yang sebagian itu sudah tidak layak sekali ditempati karena semuanya sudah rubuh-rubuh, baru ada yang sudah sepotong-potong lagi rubuh begitu. Yang anunya itu tertimbun juga pasir, apalagi sekarang naik lagi air. Jadi kami tidak bisa sekali tinggal di situ di dalam kampung kami karena rusak sekali. Bayangkan kalau kami naik di tanggul itu, Bu, seakan-akan mau menangis melihat ke bawah itu karena jadi sekali dirasa karena rusak sekali itu kampung, apalagi di gereja itu kayak sudah miring anunya, sudah di dalam itu. Jadi tidak bisa sekali, makanya kehidupan kami sudah sekali dipikir, Bu, bagaimana selanjutnya untuk kami hidup ini, karena apalagi di dalam tenda ini. Di sini kami sudah ada 15 jiwa di dalam ini, dan nenek juga ini susahnya dipikir karena tidak bisa kasihan bersama dengan cucu-cucu ini.